Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada masyarakat yang sedang bergotong royong. Nah, warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti. Karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, dari teks tersebut, apakah yang dimaksud dengan kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Nah, pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir, dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contohnya, hak yaitu memiliki tubuh yang sehat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contohnya, yaitu menjaga kesehatan tubuh. Dan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan sebagai balasan atau perilaku yang telah dilakukan. Contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi, serta berolahraga teratur agar tubuh sehat. Agar kita memiliki tubuh yang sehat, maka kita melakukan kewajiban. Kewajibannya yaitu menjaga tubuh kita agar menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, tanggung jawabnya yaitu makan makanan yang bergizi, serta berolahraga secara teratur agar tubuh menjadi sehat. Nah, selanjutnya kita ke pengertian interaksi sosial. Apa itu interaksi? Nah, di bab sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai interaksi. Nah, kita ulas lagi di pembelajaran sekarang. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, interaksi ini hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Nah, manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, di sini ada interaksi antar individu. Contohnya antara pasien dengan dokter. Nah, di sini ada saling timbal balik, yaitu ketika seseorang sakit maka pergi ke dokter. Nah, dokter tersebut memberikan resep atau memeriksa pasien tersebut dan memberikan obat agar penyakitnya cepat sembuh. Nah, ini contoh interaksi antar individu, berarti antar orang per orang. Nah, di sini ada interaksi dengan individu dengan kelompok. Nah, bisa kalian lihat, ini ada satu individu dengan kelompok. Nah, sedang membaca puisi. Interaksi antara si pembaca puisi dengan yang mendengarkan puisi. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya. Kalau ini individu dengan individu, kalau ini individu dengan kelompok. Nah, di sini juga ada di buku paket, bisa kalian lihat. Ini ada contoh interaksi antar individu. Seorang ibu dengan anaknya. Nih, ada interaksi antara ibu dan anak. Individu 1, ibu dan anak. Nah, ada yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Nah, di sini juga ada guru sebagai individu dan ada murid-murid sebagai kelompok. Nah, lalu di sini ada interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan dua tim sepak bola. Nah, kalau kelompok-kelompok berarti sekelompok orang dengan sekelompok orang. Nah, contohnya tim sepak bola dengan tim sepak bola lainnya.
Nah, interaksi sosial itu penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi. Nah, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, contoh kecilnya itu saat kamu makan nasi. Nah, tentunya nasi itu berasal dari beras. Beras itu berasal dari padi. Nah, padi tersebut ditanam oleh siapa? Oleh petani. Nah, dari situ saja kita bisa melihat atau bisa menafsirkan bahwa makhluk hidup itu tidak dapat hidup sendiri, perlu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan dua interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, untuk memahami kedua interaksi tersebut, mari kita lihat. Nah, masyarakat Indonesia yang hidup berbeda di berbagai wilayah Indonesia memiliki keberagaman karakteristik. Nah, karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi satu kekuatan. Ada 3 teori seni budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh untuk menambah pengetahuan lakukan kegiatan berikut. Nah, di sini ada dua interaksi. Ada interaksi yang mengarah ke persatuan dan ada perpecahan. Nah, contoh yang mengarah ke persatuan itu seperti tadi, contohnya di lingkungan Edo yang sedang bekerja bakti. Nah, di situ itu merupakan mengarah ke persatuan di mana semua warga masyarakat ikut serta dalam pembangunan jalan tersebut. Nah, itu merupakan interaksi yang mengarah ke persatuan, mempererat hubungan antara satu sama lain. Nah, kalau interaksi yang mengarah ke perpecahan, misalnya permusuhan antara suku Dayak dengan suku Sunda. Nah, itu merupakan mengarah ke perpecahan, akan membelah dua antara suku yang lain dengan yang lainnya. Nah, maka dari itu, sebuah perbedaan harus dijadikan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita harus jangan membatasi bahwa perbedaan itu sebagai batasan. Nah, justru kita harus membuat perbedaan itu sebagai anugerah. Nah, sebagai bahan untuk pembangunan nasional. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ke isi pantun. Nah, di sini ada sebuah pantun. Ibu akan bacakan pantunnya. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu. Tubuh jadi kuat dan bugar. Nah, ini merupakan pantun mengenai kesehatan. Nah, kemarin juga Ibu telah menjelaskan bahwa dua baris 1 dan 2 itu merupakan sampiran. Dan ketiga dan keempat itu merupakan isi. Nah, isi atau makna pantun di atas adalah anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Nah, tugasnya yaitu kerjakan halaman 21. Kalau 21 itu kalian tinggal pindahkan saja karena Ibu telah menjelaskan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Berarti kalian kerjakan halaman 22, 23, 24, dan 25. Hanya mengerjakan 4 soal.
Nah, terima kasih. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.